risalatun ila kulli mahmumin, risalatun ila ahli al-ahzan, risalatun ila man daqat bihimud dunya bima rahibat. Di sana ada sebuah risalah. Risalah ini ditujukan bagi orang-orang yang sedang gundah. Risalah ini ditujukan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesedihan. Risalatun ila man daqat bihimud dunya. Risalah bagi orang-orang yang dia sempit, merasa sempit di dalam kehidupan dunia ini. Risalatun ila man yashkul asqam wal amrad. Risalah ini ditujukan bagi orang-orang yang mengeluhkan berbagai macam penyakit yang ia derita. Risalatun ila man ya'rif naum fil layali tuwal. Risalah ditujukan bagi orang-orang yang tidak bisa tidur sepanjang malam, hamman wa ghamman, karena penuh dengan rasa gundah dan gelisah. Ila man faqada aba aw umman. Risalah ditujukan bagi orang-orang yang telah kehilangan ayah-ayah mereka, yang telah kehilangan ibu-ibu mereka. Ila man faqada akhan aw habiban. Risalah ditujukan bagi orang-orang yang telah kehilangan saudara-saudaranya, yang telah kehilangan orang-orang yang ia cintai dalam kehidupannya. Ayyuhal ikhwatil kiram, man huwa sahibul hammil akbar fid dunya? Siapakah orang yang memiliki kegundahan yang paling besar di dunia ini? Man alladhi hamila hammal akbar fi hadhihi alhayati dunya? Siapakah orang yang membawa kesedihan, kegelisahan, kegundahan yang paling besar di dalam kehidupan dunia ini? Alaysa huwa Rasulullah SAW? Bukankah orang yang paling membawa kesedihan, orang yang paling membawa kegundahan dan kegelisahan yang jauh lebih besar, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rubbama taqulu li, terkadang mungkin kita katakan, mungkin saya yang telah merasa gundah dan gelisah. Hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mahmuman? Apakah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia merasa gundah, penuh dengan derita dan kegelisahan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Padahal dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu, telah diampuni dosa-dosanya yang akan datang. Wa huwa mahmum. Apakah dia masih merasakan kesedihan? Apakah beliau masih merasakan derita, kegundahan? Padahal Rasulullah telah dijamin, telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Naam, ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih merasakan penderitaan, masih merasakan kegelisahan, kegundahan di dalam hidupnya. Akan tetapi, madza kana hammuhu sallallahu alaihi wasallam? Apa kesedihan yang dialami? Apa kegundahan, kegelisahan yang dahulu dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah, li'anna al-hamma ala qadri rijal wa la yahmilu ar-rijal al-ham illa ala qadri imanihim. Ketahuilah ayyuhal ikhwatil kiram, sesungguhnya kegundahan, kegelisahan, penderitaan itu sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan seseorang. Tidaklah seorang
membawa ataupun merasakan kesedihan, kegelisahan illa ala qadri imanihim, kecuali sesuai dengan derajat, sesuai dengan kadar kemampuan, sesuai dengan kadar keimanan mereka. Fid dunya qad yakunu al-walid hammuhu rizq. Di dunia mungkin ada seorang gelisah dan gundah, seorang yakni orang tua gundah berkaitan dengan memberikan nafkah untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, gundah untuk memikirkan bagaimana membiayai pendidikan anak-anaknya. Mungkin qad yakunu syab hammuhu zawaj. Mungkin juga seorang akan tertimpa kegundahan, kesedihan, kegelisahan seorang pemuda yang dia memikirkan kapan dia akan menikah. Qad yakunu man yatakharraja minal jami'ah hammuhul wadhifah. Mungkin juga ada orang yang baru selesai lulus kuliah, dia gundah kapan dia mendapatkan pekerjaan. Qad yakunu fulan hammuhul 'iyal. Mungkin juga di sana ada orang-orang yang sekian tahun dia menikah tapi belum juga dikaruniai anak. Lakin madza kana hammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dari sekian kegundahan yang dialami oleh orang-orang di zaman ini, akan tetapi madza kana hammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apa kegundahan, apa kegelisahan, kesedihan, penderitaan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kegundahan, kesedihan, kegelisahan itu adalah sesuatu yang tabi'i, yang tidak bisa kita hindari. Bahkan Nabi sekalipun dia merasakan kesedihan, penderitaan, kegundahan. Akan tetapi apa kegundahan, penderitaan, kesedihan yang menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Malladhi ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Apa kegundahan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ya'rifun naum, tidak bisa tidur di malam hari. Annahu hammahu lid-da'wati ila Allah. Akan tetapi kegundahan, kegelisahan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kegundahan, kegelisahan memikirkan dakwah ila Allah, memikirkan dakwah ila Allah. Hammul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Memiliki kegundahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan bagaimana menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Hammu ikhraj wa inqadhin nas min adh-dhulumati ila an-nur. Memikirkan umat ini bagaimana mengeluarkan, menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang, menuju cahaya Islam, menuju cahaya dakwah. Itulah kegundahan yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada kana hamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kegundahan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam nyawa beliau. Bal qatala min ajli hadzal ham. Bahkan sebagian orang-orang Quraisy hendak memerangi, hendak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kegundahan, mengalami kesedihan, kegelisahan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari yasiru Taif, dia berjalan ke kota Taif, berjalan ke kota Taif. Dan tatkala itu
beliau sedang mengalami duka yang luar biasa, atau disebut dengan amul husni. Dalam satu tahun yang berurutan, dua orang kekasih, yakni istri beliau yang mendukung dakwah beliau, begitu pun juga paman beliau yang selama itu mendukung, mengayomi dakwah beliau wafat. Maka Rasulullah SAW pergi ke kota Taif. Thumma yajri wara'ahu, ada anak-anak kecil yang dia mengiring dari belakang, dan juga disusul dengan orang-orang yang dia hendak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu diusir dari kota Taif. Bukan hanya sekadar diusir, bukan hanya sekadar dikepung, bukan hanya sekadar dikejar. Wa yaqzafuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil hijarah. Akan tetapi mereka mengepung Nabi, lalu memukul Nabi, lalu melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Itulah perjuangan Nabi, itulah kegundahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kegelisahan, kesedihan, penderitaan yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqdhafu bil hijarah, dilempari batu, wa tasilu dima, sampai keluar mengalir darah min qadamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ra'aita hamman a'dham min hada? Apakah kita melihat satu kegundahan, kegelisahan, kesedihan yang jauh lebih besar dibanding apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu 'alal hasir. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar, dan tikar yang sangat kasar yang terbuat dari pelapah kurma. Fayadkhulu alaihi yawman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu pada suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Umar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar yang sederhana, yang terbuat dari pelapah kurma dan kasar, dan membekas kepada sebagian anggota tubuhnya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tidur di atas kasur yang megah, kasur yang megah, tidak. Itulah Rasulullah SAW. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, di sana ada para raja yang dia tidur di tempat yang sangat megah, bahkan terbuat dari emas dan perak. Wa anta tanamu 'alal hasir, engkau tidur di atas tikar yang sederhana ini. Fayaqumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tempat tidurnya. Min 'alal hasir, dari tikar tersebut. Faqad 'allama al-hasir 'ala janbih, di mana hasir, tikar yang tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan bekas kepada salah satu pipinya ataupun anggota tubuhnya. Thumma nadhara ila Umar, lalu melihat kepada Umar.